Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel yang selalu bagi-bagi ilmu. Tetap jangan lupa untuk subscribe bila ingin berlangganan dan saya akan berusaha untuk update ilmu apa saja yang bisa kita share atau ya sharing lah. Kali ini kita akan berbicara tentang alat kontrasepsi. Ya, kalau kemarin kita berbicara tentang kelainan seksualitas, sekarang kita berbicara tentang alat kontrasepsi. Alat yang dimana digunakan untuk menunda kehamilan. Ada beberapa alat, ada yang berbentuk hormonal atau yang berbentuk fisik, jadi bentuk benda gitu. Dan ada alat yang digunakan di wanita dan ada alat yang digunakan di laki-laki. Oke, kita bahas tentang alat yang digunakan di perempuan dulu. Alat yang digunakan di perempuan ini ada yang berbentuk hormonal, ada yang berbentuk fisik sendiri. Contohnya untuk yang hormonal itu adalah pil. Pil ini dibagi dua, ada pil yang besar, pil yang banyak komposisinya, dan pil yang sedikit jumlahnya. Kalau pil yang banyak isinya itu terdiri dari dua hormon di dalamnya, dua kandungan hormon di dalamnya, yaitu hormon progestin dan estrogen. Dua hormon ini yang dimana nanti masuk dalam tubuh menggunakan pil itu tadi, dan tubuh akan mengadaptasi di mana dua hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh ini berbentuk pil tadi akan menunda bentuknya sel telur di ovum, dan yang kedua membuat apa ya namanya, serviknya itu terdapat, kan servik itu lembab ya, ada cairannya. Nah, cairan tersebut akan lebih kental, lebih kental. Jadi diharapkan ketika ada sperma masuk, sperma itu tidak akan melewati dari ya lendir-lendir yang kental itu masuk dan menemui sel telur. Nah, karena ada dua hormon yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang pertama diharapkan untuk sel telurnya tidak terbentuk, yang kedua ada cairan di depan serviks itu lebih kental sehingga sperma masuk, yang pertama tidak akan menembus cairan kental itu, kalaupun menembus di dalam tidak ada sel telur, jadi tidak ada pembuahan. Nah, jadi tidak akan terjadi kehamilan. Diharapkan seperti itu. Kemudian kalau yang pil kecil, pil yang dengan komposisi sedikit itu isinya progestin saja. Nah, itu hanya membuat yang dimana lendir di dalam serviks itu lebih kental. Jadi kalau ada sperma masuk, maka si sperma itu tidak akan menembus ke ya masuk ke rahimnya itu, dan dia mati di depan itunya, di depan serviksnya itu. Nah, ketika mati ya sudah selesai. Diharapkan juga tidak akan terjadi kehamilan. Itu adalah alat yang menggunakan pil. Ada juga hormonal yang dimana ini diinjeksikan atau disuntik pada ibu atau pada wanita yang ingin menunda kehamilannya. Untuk yang injeksi ini atau yang disuntik ini ada dua, ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan. Yang 1 bulanan biasanya kita sebut dengan siklik, yang 3 bulanan biasa kita sebut dengan depo. Dua hormon ini yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi. Prinsipnya sama sih, prinsipnya sama di mana dia membuat kekentalan cairan di serviks itu supaya sperma tidak masuk, dan ketika ada sperma masuk pun dia akan tertahan di depan serviks itu dan mati. Hampir sama. Beberapa efek untuk hormon, untuk alat kontrasepsi hormon ini ya lumayan sering terjadi sih efeknya, yaitu gemuk. Jadi biasanya kalau ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi berbentuk hormon ini pasti dia badannya gemuk besar. Ya nggak apa-apa lah. Antara yang dimana itu fungsinya dan efek sampingnya lebih besar fungsinya, saya kira masih aman sih, kan hanya gemuk saja. Oke, untuk selanjutnya adalah alat kontrasepsi menggunakan alat. Biasanya kalau wanita itu untuk menggunakan alatnya ada yang berbentuk diafragma. Jadi alatnya kayak karet, lingkar di pinggir lingkaran karetnya itu agak tebal sih. Kemudian karet ini akan dimasukkan ke dalam vaginanya sampai dengan serviks. Diharapkan untuk si diafragma ini menutupi ujung serviksnya itu, sehingga ketika ada sperma masuk tidak menembus ke serviksnya langsung, tapi dia tertahan oleh diafragma ini. Namun kalau sudah selesai ini harus dilepas.
Karena apa? Rasanya memang nggak nyaman. Yang kedua, menjaga kebersihan juga. Nah, cuman efeknya ini ketika kita melakukan hubungan suami istri atau kita sebut dengan koitus dengan menggunakan diafragma ini, ada kemungkinan si cewek akan merasa kurang nyaman. Ini kelemahannya. Tapi untuk efektif sih ya tetap efektif. Karena apa? Pintu serviksnya itu sudah tertutup oleh diafragma itu. Nah, biasanya penggunaan diafragma ini ada cairan pembantu supaya apa? Si sperma ketika masuk ke dalam vagina dan dia tidak bisa menembus serviks supaya cepat mati, itu ada yang namanya spermisida. Jadi sebenarnya alat spermisida ini alat lubrikasi yang bisa membunuh sperma. Jadi alangkah baiknya ketika kita menggunakan alat kontrasepsi berbentuk diafragma untuk perempuan, sebaiknya juga diolesi oleh cairan atau jelly ya bentuknya ini, spermisida ini kita olesi di sekitar vagina. Jadi ketika ada sperma masuk, ketika sperma itu belum mati, dia akan terbunuh spermanya oleh spermisida ini. Oke, selanjutnya adalah IUD atau intrauterine device. Jadi alat ini ditanam atau dimasukkan ke dalam uteri, di dalam serviknya ya, di dalam serviknya itu kemudian dia diletakkan di situ sesuai dengan posisinya. Karena apa? Ada beberapa macam, ada yang berbentuk T atau yang berbentuk spiral. Nah, IUD ini dibagi dua juga. Jadi di IUD ini ada yang mengandung tembaga, ada yang mengandung hormonal juga. Nah, masing-masing juga sama fungsinya untuk menunda kehamilan. Cuman permasalahannya ketika terpasang ini kadang-kadang rasanya nggak nyaman banget dan ini pun dalam jangka waktu panjang. Kenapa kok tidak nyaman? Kadang-kadang itu ketika apa ya, mobilitas bergerak. Jadi posisinya yang seharusnya itu sesuai yang pertama kali kita menaruhnya di uterinya itu, kadang-kadang dia pindah tempat miring dan kemana gitu. Nah, kalau kalau hal seperti itu terjadi pasti rasanya nggak nyaman. Itu juga permasalahannya juga dalam waktu panjang juga. Macam-macam sih sesuai dengan IUD-nya tersebut. IUD hormonal efeknya juga sama seperti IUD pil atau injeksi tadi. Yang namanya hormonal sama efeknya, membuat gemuk juga, juga resiko penyakit jantung juga, hormonal soalnya. Nah, itu yang di cewek, di perempuan. Jadi penggunaan alat kontrasepsi di perempuan. Sekarang ada juga alat kontrasepsi untuk yang di pria atau laki-laki. Yang paling sering adalah kondom. Kondom itu di mana alat itu kayak karet, jadi dia akan digunakan untuk membungkus alat kelaminnya laki-laki dan di ujungnya ada kantong spermanya. Diharapkan ketika melakukan hubungan dan terjadi klimaks, sperma itu akan tertumpuk di ujung kantongnya kondom itu. Kondom itu kan terbuat dari karet, jadi ada ujungnya yang untuk menampung sperma. Jadi sperma tidak masuk langsung ke vagina, cuman tertampung di ujungnya kondom tersebut. Kemudian ada juga yang lumayan ekstrim yaitu vasektomi. Jadi ya saluran spermanya si cowok dipotong atau ditali. Itu kalau ini sih melalui operasi ya. Nah, oh ya, tadi yang penggunaan kondom hampir sama penggunaannya diafragma untuk perempuan. Kalau kondom kita membutuhkan juga spermisida supaya apa? Semisal ada sperma yang meluber ke luar, dia akan ketemu dengan spermisida maka dia akan mati. Nah, alangkah baiknya ketika kita menggunakan kondom, sebaiknya juga menggunakan spermisida. Nah, itu adalah beberapa alat yang dimana digunakan untuk menunda kehamilan. Sebenarnya ada juga sih cara secara alami, biasanya kita sebut dengan KB kalender. Jadi keluarga berencana menggunakan kalender. Kalau penggunaan kalender ini biasanya dia itu menghitung head perempuan. Jadi head perempuan itu harinya head pertama ketemu dengan head selanjutnya. Jadi ketika head pertama itu hari apa, kemudian head selanjutnya itu hari apa, nah itu kita hitung. Soalnya macam-macam perempuan, ada yang 28, ada yang 30, ada yang lebih 40 siklus headnya. Nah itu kita hitung dulu.
Nah, di rata-rata mana siklusnya itu? Kalau misalnya siklusnya 28, biasanya 14 hari setelah haid itu adalah masa yang tidak subur dan bisa digunakan untuk melakukan hubungan suami istri. Kebanyakan hampir 20% itu memang akan menunda kehamilan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa hamil juga. Kuasa ilahi soalnya. Oke, itulah beberapa penjelasan tentang alat kontrasepsi atau alat yang digunakan untuk menunda kehamilan. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.